Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah landasan pendidikan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang landasan kewajiban dan penanggung jawab pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan bagian-bagian dari tim yang ada di kelompok 2, yaitu saya sendiri Muhammad Azam Faruk Putri sebagai ketua kelompok dan moderator. Tim saya ada Asila Adawiyah, ada Delvi, Marsha, Nadila Hestina, Natasha Azhara, Nia Sri Lestari, Syahrul Budiman, Siti Nursazila, dan Vivian. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Nia Sri Lestari. Kepada Nia dipersilakan. Kewajiban mendidik dan tanggung jawab orang tua. Pendidikan merupakan ujung tombak majunya bangsa dan negara. Masyarakat yang lemah pendidikannya tidak akan memiliki kapabilitas yang memadai untuk memajukan bangsa dan negaranya. Belajar membaca merupakan kewajiban manusia, adapun salah satu materi yang paling utama adalah belajar membaca. Ada 6 hal utama yang harus dipelajari. Semua manusia kewajibannya ada 2 hal, yaitu menjadi pendidik dan peserta didik. Yaitu kewajiban mendidik diarahkan oleh objek ruang lingkup pendidikan yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Delvi. Kepada Delvi dipersilakan. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Proses pendidikan dalam keluarga sebagai realisasi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Antara lain aspek-aspek pendidik yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, pokok-pokok pendidik dalam keluarga untuk membantu anak-anak memahami posisi dan perannya masing-masing, serta mengenal dan memahami norma-norma yang berlaku agar mampu melaksanakan untuk memperoleh kemuliaan hidup. Tanggung jawab orang tua bukan hanya mendidik, melainkan membiayai pendidikan, mencukupi literatur bagi anak-anaknya, dan mengajarinya di rumah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Asila. Kepada Asila dipersilakan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memenuhi berbagai keinginan atau hajat hidup, terlebih di zaman yang terus berkembang dan berkemajuan saat ini. Melalui sebuah pendidikan, orang dapat mengetahui hal-hal baru sebagai dasar untuk mereka berpikir, bersikap, dan mengembangkan diri. Karena pentingnya pendidikan, sampai-sampai agama Islam menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang sifatnya prioritas. Ini dapat kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kewajiban akan pendidikan diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang keempat, yaitu Vivian. Kepada Vivian dipersilakan. D. Hak dan kewajiban guru dan dosen. Pasal-pasal yang menjelaskan status para pendidik dan tenaga kependidikan di atas menggambarkan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembang pendidikan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban guru yang sangat berat, pemerintah membuat undang-undang tentang guru dan dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut. 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Guru besar atau profesor, yang selanjutnya disebut profesor, adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 5. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kelima, yaitu ada Nadila Hestina. Kepada Nadila dipersilakan. Fungsi dan tujuan keberadaan guru dan dosen. Adapun fungsi dan tujuan keberadaan guru dan dosen adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Pasal 3 ayat 1, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 2, pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang, guru dan dosen dinyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen berpegang kepada prinsip profesional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 yang berbunyi, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ke-6, yaitu Syahrul Budiman. Kepada Syahrul dipersilakan. Tugas dan fungsi guru dan dosen sebagai pendidik dan pengajar. Mengajar materi pembelajaran tentunya dengan cara yang efektif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa ataupun mahasiswa. Dan dosen juga bisa ataupun dapat memotivasi dan menginspirasi siswa ataupun mahasiswa untuk mencapai potensi maksimal mereka sebagai bentuk dukungan kepada mereka agar mereka lebih percaya diri. Upaya dari hal tersebut adalah seperti menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta membentuk karakter yang baik pada siswa ataupun mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ke-7, yaitu saya sendiri. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru, tugas guru pun semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak jika kita kaitkan dengan perkembangan dana kemajuan pendidikan di Indonesia. Pasal 20 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berguru berkewajiban yang pertama itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengapresiasi pembelajarannya.
Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar agama, suku, ras, maupun kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dalam etika. Yang kelima itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di kualifikasi dosen dan guru dijelaskan dalam pasal 102 sebagai berikut. Jenjang jabatan akademik, dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, rektor, kepala, dan guru besar. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang kedua, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat itu memperoleh dan memperoleh prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesional. Yang terakhir itu ada memiliki kebebasan dan memberikan nilai dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu Marsha. Kepada Marsha dipersilakan. H. Peraturan pemerintah tentang dosen. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 104 dijelaskan, yang pertama, syarat untuk menjadi dosen. Syarat untuk menjadi dosen itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Yang keempat, memiliki moral dan integritas yang tinggi. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Tanggung jawab para pendidik, baik orang tua maupun guru dan dosen, sangat berat sekaligus sangat mulia. Eksistensi dosen dituntut untuk melanjutkan pendidikannya karena sekarang dosen yang hanya berpendidikan sarjana tidak layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan intelektualitas guru dan dosen berkaitan dengan teori tentang pengembangan ilmu pendidikan yang harus dibangun dari kesadaran dan tanggung jawab para pendidik terhadap tugas dan kewajibannya. B. Tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Manifestasi dari tanggung jawab pemerintah adalah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pada pasal 44. Pertimbangan utama pembinaan dan pemberdayaan guru dan dosen oleh pemerintah adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan adil. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk merealisasikan semua itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Pengembangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 13 Ayat 1. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Perhatian pemerintah sebagai wujud dari tanggung jawab yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sehingga secara ekonomi kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana dalam pasal 16 dinyatakan sebagai berikut.
Pertama, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidik atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Ketiga, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau APBD. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian pula dalam pasal 17 berbunyi sebagai berikut. Pertama, pemerintah atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, pemerintah atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, diatur pula mengenai tunjangan khusus dan masalah tambahan, sebagaimana terdapat dalam pasal 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. 1. Pemerintahan memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Ketiga, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas rumah dinas dan disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut pasal 19. 1. Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Yang kedua, pemerintah atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. B. Pengembangan guru dan dosen. Dosen sebentar lagi akan meningkat karena tingkat kesejahteraannya yang didukung oleh penghasilan yang cukup memadai, yaitu diperoleh dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, manfaat tambahan, dan insentif lainnya. Pembinaan dan pengembangan guru dan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 32 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di samping kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, Undang-undang pun menetapkan tentang tanggung jawab dan kewajiban warga negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.